Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Hari ini saya ingin mengajak kita sedikit mendalami topik menyenangkan Tuhan. Ini kata-kata yang sudah sangat biasa kita dengar. Hidup kita diharapkan menyenangkan Tuhan katanya. Nah, terus caranya bagaimana menyenangkan Tuhan? Biasanya umumnya orang langsung pikirannya terhubung ke hal-hal yang disebut pelayanan. Semakin kamu aktif di dalam tugas-tugas gereja, itu semakin menyenangkan Tuhan. Semakin kamu memperbanyak jam doamu, semakin itu menyenangkan Tuhan. Semakin kamu banyak tahu Alkitab, itu semakin menyenangkan Tuhan. Semakin kamu banyak sekolah Alkitab, pokoknya terus ada level-level seperti itu ya, itu semakin menyenangkan Tuhan. Terus juga zaman dulu biasanya orang pokoknya jangan luput mempersembahkan korban misalnya. Mungkin orang pengertiannya seperti itu zaman dulu, di zaman perjanjian lama, baik itu Israel maupun juga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Biasanya mereka berusaha menyenangkan Tuhan dengan korban-korban. Dan sampai sekarang kita tahu orang Bali masih seperti itu. Atau orang-orang di sekitar kita, mereka sering bikin sesajen. Itulah menurut mereka menyenangkan Tuhan. Kira-kira sama di Israel dulu, mereka lebih berpikir bahwa menyenangkan Tuhan terkait dengan ritual ibadah, khususnya yang mempersembahkan korban. Kalau ada dosa harus nyembelih binatang dan pergi ke bait suci untuk mempersembahkan. Kadang-kadang persembahkan uang, kadang persembahkan hasil bumi dan sebagainya. Itu adalah cara-cara menyenangkan Tuhan. Orang Bali sampai sekarang bilang Tuhan itu harus disenangkan, Allah atau dewa mereka harus disenangkan supaya tidak marah. Kalau marah nanti berabe, gawat. Nanti bencana alam, gunung meletus, nanti kena musibah dan sebagainya. Tapi menariknya Tuhan, kalau kita belajar sungguh-sungguh kenal Tuhan, kita akan tahu Tuhan tidak seperti itu pikirannya tentang hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Seringnya tidak ada hubungannya dengan jam terbang pelayanan di gereja. Buktinya kita tahu ayat Matius 7, ayat yang terkenal, bukan semua orang yang berseru Tuhan Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Terus mereka akan bilang, Tuhan, Tuhan, kami kan melakukan ini pelayanan mereka, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit di jalan-jalan, itu semua demi namamu. Tapi Tuhan bilang, sorry, aku tidak kenal kamu. Ternyata Tuhan bilang, kamu pikir itu menyenangkan aku? Enggak, gitu. Lalu bagaimana sebenarnya menyenangkan Tuhan? Kita lihat satu ayat, Mazmur pasal 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Sampai situ aja. Sesungguhnya engkau berkenan atau senang. Inilah hal yang menyenangkan Tuhan. Kebenaran dalam batin. Daud adalah salah satu hal yang saya kagumi dari Daud adalah dia orang yang hidup di perjanjian lama, tapi dia kenal hati Tuhan, bahwa dia tidak tertipu menganggap bahwa Tuhan itu hanya sebatas saya mempersembahkan korban. Kalau sekarang ya pokoknya saya pelayanan, saya ada jam-jam saya kelihatan aktif sering nongol di gereja, atau saya semakin jam baca Alkitab atau saat teduh saya perpanjang di rumah. Semakin walaupun kehausan itu benar bagus dan itu bisa menjadi satu tanda buah yang benar dalam proses pengenalan akan Tuhan, tapi tidak selalu demikian. Daud mengerti bahwa yang Tuhan lebih lihat adalah hal yang tersembunyi di dalam batin. Di hari ini kita akan lihat semua ayat di perjanjian lama yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Sekarang kita juga sering dengar Tuhan itu lihat hati katanya. Tapi terus kalau di perjanjian lama enggak gitu dah, pokoknya ya itulah korban ya dulu itu dengan cara korbannya ini korban binatang, tapi kalau sekarang lebih ke korban
apa ya, korban waktu, tenaga, dengan pokoknya kalau pelayanan bilang aja selalu iya begitu ya. Tapi tidak, kita akan lihat bahwa di perjanjian lama ada yang saya bisa kumpulkan, ada 4 kali benar-benar dibandingkan kebenaran batin itu dengan korban-korban sembelihan. Tuhan bilang aku lebih suka ini daripada korban sembelihan. Yang pertama yaitu ya, jadi ini kita dalam rangka menyoroti ayat yang baru kita baca, kebenaran dalam batin itu bentuknya bisa bagaimana. Mazmur pasal 50 ayat 5, 13 dan 14. Mazmur 50 ayat 5 lanjut 13 dan 14. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ini di sini Tuhan bilang orang-orang yang kukasihi mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Tapi di ayat 13-14 Tuhan bilang, daging lembu jantankah aku makan? Ini korban kan, korban sembelihan. Atau darah kambing jantankah aku minum? Tidak, tapi gini, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi pertama, kebenaran dalam batin yang Tuhan sukai lebih daripada korban-korban fisik. Kalau sekarang dalam bentuk pelayanan, waktu, tenaga, pikiran, semua, dan uang mungkin kolektor di dalam jemaat atau di gedung gereja. Tapi Tuhan bilang persembahan syukurmu itu lebih menyenangkan aku daripada itu semua. Persembahan syukur dalam arti ucapan terima kasih, khususnya pada waktu kita tidak kepingin bilang terima kasih. Buat saya ada situasi-situasi di mana saya kepingin ngomel ini, kepingin ngomel ini, tidak cocok, semua tidak cocok. Tapi waktu saya belajar, saya ingin menyenangkan Tuhan, ya gampang. Saat-saat saya ingin ngomel, gantilah ucapan ngomel itu dengan terima kasih Tuhan karena Engkau sedang bekerja di dalam ini semua untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat saya dan buat semua. Saya percaya menurut firman Tuhan itu yang saya lakukan, dan mari kita lakukan bersama. Ucapan syukur adalah korban yang berkenan kepada Tuhan lebih dari yang lain-lain itu. Jadi kalau kita jam terbang pelayanan apapun di jemaat sudah lumayan gitu ya, tapi di tempat-tempat tersembunyi waktu Tuhan kepingin melihat apakah ada kebenaran dalam batin, itu yang kita tanyakan. Apakah di tempat-tempat tersembunyi yang tidak di belakang publik, saya ada di dalam situasi-situasi yang tidak enak, apakah di situ saya berlatih juga untuk mempersembahkan syukur. Itu adalah salah satu kebenaran dalam batin yang Tuhan sukai lebih dari jam terbang pelayanan apapun juga. Kedua, 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Ini di sini juga ayat yang terkenal di mana Tuhan membandingkan sesuatu yang merupakan salah satu wujud kebenaran dalam batin lebih daripada korban persembahan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan atau mentaati suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan atau mentaati lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Salah satu wujud kebenaran dalam batin, salah satu bukti bentuknya adalah taat. Jadi taat itu kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Kalau Tuhan bilang iya, ya iya. Jangan menurut pikiran sendiri atau menurut pendapat orang baik, itu harusnya iya atau tidak. Tapi menurut Tuhan apa? Itu tentang taat. Kalau kita taat, disitulah kita punya satu bentuk kebenaran dalam batin, dan Tuhan suka itu. Lalu yang ketiga, Mazmur pasal 51 16 sampai 19. Mazmur 51 ayat 16 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Ini lagi membandingkan sesuatu dengan korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
korban sembelih. Ini Daud waktu itu dia baru berdosa berzina dengan Batsheba, padahal jelas-jelas ritual ibadah saat itu dia harus persembahkan korban. Tapi dengan tepat sekali Daud bilang, kalau sekiranya aku persembahkan korban, engkau tetap tidak berkenan. Itu omongannya Daud. Dia bilang, tapi sekarang sebenarnya korban yang kamu cari adalah yang jauh lebih di dalam batin, yang bilang, iya Tuhan, aku salah, aku sudah berdosa terhadap engkau, ampuni aku. Dengan apa adanya, dengan kerapuhan yang apa adanya seperti itu, itulah yang berkenan kepada Tuhan lebih dari korban bakaran manapun. Jadi saudara, kalau kita jam terbang pelayanan di depan umum sudah sekian-sekian ribu-ribu jam atau bagaimana, tapi kalau di balik layar kita belum punya hati yang rapuh untuk kalau ada kesalahan kita dengan rela, dengan ikhlas bilang, iya saya salah di situ, minta maaf baik itu kepada Tuhan maupun sesama. Saudara, jangan-jangan nanti kita sama seperti yang di Matius 7 itu, kita sudah buat ini, buat itu, buat ini, lalu Tuhan bilang, aku tidak kenal kau, karena ternyata Tuhan yang lebih melihat kebenaran di dalam batin, dan kita tidak mempunyai itu. Pada waktu di tempat-tempat yang tersembunyi, kita tidak punya kebenaran batin. Yang kita punya adalah hal-hal fisik, ritual-ritual ibadah, atau atau jam-jam terbang, jam-jam pelayanan dan sebagainya. Hati yang hancur itu yang menyenangkan Tuhan, yang sesungguhnya itulah yang menyenangkan Tuhan. Yang terakhir, Yosua pasal 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hati yang terus mengejar pengenalan akan Allah, itulah yang Tuhan sukai lebih dari korban sembelihan. Itu berlaku dari perjanjian lama dan sampai sekarang tetap sama. Karena itu Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Tuhan. Dan sebagai penutup, kita membaca Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita pastikan diri kita lebih melihat kebenaran dalam batin yang tersembunyi. Itulah hati dan cara pikiran Tuhan, dan kita mau miliki itu, kita lebih terpusat atau fokus sama kebenaran di dalam batin yang tersembunyi, karena Bapak kita letaknya tersembunyi dan Dia lebih memperhatikan hal-hal tersembunyi. Sekian, Tuhan Yesus berkati.